Kadang yang kita butuhin bukan sekedar spek tinggi, tapi sebuah HP yang bener-bener berasa flagship pas kita pakai. Nah, menurut gua Infinix mulai bermain di level itu lewat Note 60 Pro 5G. Dan untuk pertama kalinya, dia pakai Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Yang jadi pembeda dari HP kebanyakan, Infinix ngasih inovasi Active Matrix Display di bagian belakang. Bukan cuma buat pajangan doang, bos. Active Matrix Display-nya ini bisa nampilin layar dot kecil buat notifikasi, emoji gerak, sampai hewan peliharaan Pixel Pets. Serunya juga, lu bisa mainin mini game santai kayak gua gini kalau lagi gabut. Buat gamenya ada Dot Dash dan Star Blast yang simple tapi asik juga. Begitu megang bodinya yang tipis di angka 7,4 mm ini, feel-nya solid dan premium. Frame aluminiumnya berasa kekar, finishing belakangnya juga udah aluminium yang solid. Pokoknya berasa mewah banget, bos. Modul kameranya juga kelihatan modern, gak lebay tapi tetap tegas. Yang paling berasa sih ini bukan desain yang rame, tapi desain yang percaya diri, simple dan kokoh. Yang gue pakai ini warnanya Mist Titanium. Infinix juga ngasih pilihan warna Deep Ocean Blue, Mocha Brown, dan Solar Orange yang gak kalah keren. Soal layarnya, Infinix ngasih panel AMOLED 144Hz 1,5K yang super tajam dan mulus. Scrolling TikTok, buka-buka menu, pindah aplikasi, semuanya berasa mulus kayak gak ada jeda. Biar tambah mantep, layar 6,78 inchinya punya kecerahan sampai 4500 nits. By the way, layarnya udah pakai proteksi Gorilla Glass 7 Eye. Pemindai sidik jari layarnya juga lumayan responsif. Gak ketinggalan juga, Infinix Note 60 Pro punya kelebihan menonjol di speaker stereo by JBL. Nah, ini dia suara langsung dari speakernya. Yang paling bikin heboh dari Infinix Note 60 Pro ini jelas ada di chipsetnya. Untuk pertama kalinya, Infinix pakai Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Dan ini bukan Snapdragon kaleng-kaleng, bos. Skor Antutunya tembus 1,1 juta poin lebih. Yang artinya secara tenaga dia masuk kategori ngebut di kelasnya. Pendingin 3D Ice Core Physics Cooling juga jadi pendamping chipsetnya. Nanti bakal kita tes gaming sekalian buat lihat suhunya. Buat yang gue pakai ini, dia punya RAM 12GB, internal memory 256GB, dan ada extended RAM 12GB. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada juga varian memori 8/256GB. Tapi inget, dia nggak ada slot micro SD-nya, bos. Nah, buat lihat seberapa kuat performanya, gua mau tes main 3 game populer zaman sekarang nih. Oke, sekarang langsung aja kita gas main Delta Force. Untuk settingan grafis terbaiknya di sini, gua saranin atur ke semut 90 fps. Di sini gua main di kecerahan layar tinggi. Gameplaynya udah termasuk mulus karena pakai Snapdragon 7S Gen 4. Barbar di tempat rame udah nyaman banget, gak ada frame drop yang mengganggu. Gua tes sekitar 5 menitan, FPS rata-ratanya dapat di 82,4 dengan suhu maksimal 39 derajat. Sekarang kita tes buat main game Mobile Legends. Di sini frame rate-nya kita atur di Ultra dan resolusinya HD. Gameplay yang gue rasain udah mulus banget walaupun diajak barbar di tempat rame. Layarnya kelihatan tajam dan smooth banget. Gak ada frame drop yang bikin kesel sendiri. Kelar main gamenya sekitar 4 menit. FPS rata-ratanya dapat di 115,9 dengan suhu maksimal 39 derajat. Lanjut, game ketiga Genshin Impact. Karena chipsetnya Snapdragon 7S Gen 4, gua nggak mau maksain yang terlalu rata kanan. Di medium 60 fps aja udah cukup. Gameplaynya udah kelihatan mulus buat diajak berpetualang. Fight di tempat agak rame, animasinya kelihatan lumayan mulus juga. Kelar main sekitar 5 menit nih. FPS rata-ratanya dapat di 39,7 dengan suhu maksimal 38 derajat.
kita beralih ke sektor kamera Infinix Note 60 Pro 5G. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah ada OIS dengan branding Night Master. Lensa ultrawide 112 derajat juga masih ada. Soal video udah bisa sampai 4K. Jadi buat bikin konten atau upload ke sosial media, kualitasnya udah oke banget. Yang paling menarik fokusnya di low light. Ada peningkatan light index sampai 34%. Jadi kalau foto malam atau di tempat gelap, detailnya masih dapet dan gak terlalu banyak noise. Nah, ini dia hasil jepretan dari kamera Infinix Note 60 Pro 5G. Sekarang kita tes rekam video 1080p 60 fps. Nah, ini untuk perekaman video 4K 30 fps. Di samping punya bodi lumayan tipis, Infinix berani ngasih baterai gede 6500 mAh. Nggak cuma itu bos, baterainya juga support fast charging 90 watt dan bypass charging. Buat ngisi baterai dari 1 ke 50% cuma makan waktu sekitar 16 menitan doang. Yang bikin Infinix Note 60 Pro di level yang beda nih. Dia udah support 30 watt wireless charging yang jarang di kelasnya. Infinix Note 60 Pro 5G udah bawa OS Android 16 dengan XOS 16. Dia janjiin 3 tahun update OS. Artinya, sistem Android-nya bakal terus dapat versi terbaru, fitur baru, dan peningkatan performa. Jadi nggak cepet ketinggalan zaman. Terus Infinix juga ngasih 5 tahun security patch. Ini penting banget karena update keamanan itu yang jaga HP tetap aman dari bug dan celah keamanan. Soal harganya, Infinix Note 60 Pro 5G dengan varian 8 per 256GB dijual 5,5 juta kembali 1000. Kalau untuk varian 12 per 256GB dia dijual 6 juta kembali 1000. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's... Dengan harga segitu, HP yang ngasih chipset baru Snapdragon 7S Gen 4, baterai 6500 mAh yang ada wireless charging 30 watt, sampai desain Active Matrix yang keren, menurut gua udah lumayan worth it dan kompetitif. Nah, kalau lu naksir sama Infinix Note 60 Pro 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Karena it's not what you think.